Oke, Bu, tuh udah mulai merekam. Baik, Bu. Kita mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Tri. Selamat sore, Bu Daniar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Apa nih, Tapi, Bu, topik atau agenda percakapan kita hari ini? iya Bu, ini di kelas saya itu anak-anaknya luar biasa, Bu. Kami ini kan kelas 5. Kelas 5 ini anak-anaknya kan usia-usia tanggung. Jadi kalau dikerasin, kalau mereka bikin masalah, dikerasin nanti berontak dia. Tapi kalau dibiarkan, dia tambah-tambah berlarut, tambah nakal. Jadi saya ini pengen, jadi pengennya tuh gini, kelas saya itu maunya anak-anaknya patuh gitu Bu. Jadi kalau di pas istirahat itu tenang kayak gitu. Jadi tujuan saya pengen ngobrol sama ibu ini, pengen dapat penyelesaian supaya anak-anak saya di sekolah itu jadi anak-anak yang patuh, Ya, yang baik, mereka Bu. bahagia gitu ya. Baik, Bu, saya mengerti. Jadi, kali ini kita bicara tentang perilaku anak-anak Ibu di kelas 5 ya, Bu. Ya Bu. Dan tujuan hasil dari percakapan kita kali ini, Ibu ingin menemukan solusi agar anak-anak Ibu tersebut bisa lebih patuh, lebih baik lagi. Seperti itu ya, Bu. Ya, ya Bu. Nah, yang saya ingin ketahui situasinya sekarang ini seperti apa, Bu, kondisinya? Situasi kelas saya, di sekolah saya itu secara umum, jadi kelas 5 dan kelas 6 itu ada banyak Bu kelasnya. Kelas 5 itu ada 6 kelas 6 ada 6 kelas, jadi 12 kelas. Nah itu semuanya usia-usia di mana anak laki-lakinya itu banyak bergerak. Sementara sekolahnya itu kecil. Jadi mereka itu kekurangan tempat untuk bermain. Akhirnya mereka bermainnya di koridor. Kalau istirahat itu di koridor atau di dalam kelas. Nah, karena mereka banyak bergerak, otomatis anak-anak zaman sekarang ini kan sukanya main pukul-pukulan terus, Bu. Iya. Main main pukul Bercanda tunggu-tungguan gitu ya, Bu? bercanda gitu. Tapi Iya. bercandanya bercanda pukul-pukulan jatuhnya. Nanti kalau karena ruangannya kecil, kemarin tuh kejadiannya ada yang dorong sampai lemari sekolah itu pecah. Kalau enggak temennya kena pukul atau kesenggol, walaupun tidak sengaja, tapi sampai akhirnya jatuh. Nangis, nanti mengadu. Nah, begitu-begitu. Kalau enggak main bola di dalam kelas, walaupun bukan pakai bola, pakainya apa aja yang bisa mereka pakai. Misalnya pakai botol aqua kosong, kalau enggak kertas. Pokoknya ada aja ide mereka untuk main bola. Nah, bayangkan main bola di dalam kelas. Kemarin tuh kejadiannya main bola di dalam kelas ngenain gambar presiden, jadi jatuh pecah. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu, Bu. Situasi di dalam kelas saya, di sekolah saya. Jadi kalau menurut Ibu itu situasi perilaku murid Ibu yang ekstrim, bercandanya seperti itu, sudah di tingkat skala berapa ya, Bu, kalau 1 sampai 10 tingkat keparahannya? Sudah kalau skala 1 sampai 10 skalanya 7, Bu. Karena Sudah itu 10 kejadiannya ya, ya, Bu? karena kejadiannya Nah sering sekali. nah, menurut Ibu apa sih yang mempengaruhi perilaku anak-anak bercanda secara ekstrim tersebut? Mereka seperti itu, Bu, karena apa yang mereka tonton. Menirukan apa yang mereka tonton. Nah, jadi kalau mereka tontonnya, mereka sukanya nonton YouTube, YouTube nonton gamer yang lagi main game. Nah, yang mereka tonton itu kebanyakan adalah game-game yang pertarungan. Bisa pertarungan fisik, bisa pertarungan menggunakan senjata seperti Free Fire kayak gitu. Nah, akhirnya mereka tiru main-main di dalam kelas. Cuman main-mainnya ini kadang-kadang berefek betulan. Seperti itu. Jadi meniru. Ditambah lagi lingkungan, teman-temannya semuanya pada ngajak main kayak gitu. Jadilah seperti itu, Bu. Seperti itu penyebabnya, Bu. Baik, jadi pengaruh utamanya itu dari menyontoh apa yang mereka tonton ya, Bu Ya, ya. menyontoh apa yang Nah, mereka tonton. lalu situasi seperti apa yang Ibu inginkan, yang Ibu anggap ideal, situasi seperti apa itu, Bu?
Situasi yang saya pengennya kalau istirahat itu Bu, di kelas, kalau memang harus di kelas atau di koridor ya mainnya jangan main-main yang ekstrim begitu, maunya tenang. Nah, untuk membuat mereka tenang itu kan pasti harus ada sesuatu gitu Bu ya. Ya maunya di sekolah itu kelasnya itu ya luas. Kalau enggak dingin, kipasnya banyak. Kalau enggak ada AC, kipas yang banyak. Kemudian kalau ada pojok baca itu sebisa mungkin membuat anak-anak nyaman. Terus ada juga sebenarnya TV, smart TV. Tapi smart TV itu pakai jaringan internet di sekolah itu tidak mencukupi. Nah, pengennya walaupun tidak pakai internet sebisa mungkin TV itu bisa dinyalakan. Jadi anak-anak bisalah duduk tenang nonton sambil makan siang, sambil santai-santai seperti itu, Bu. Seperti Baik. itu bayangannya. Jadi banyak ya Bu sebenarnya yang sudah Ibu pikirkan solusinya, di antaranya Ibu inginkan kondisinya itu memiliki sekolah yang luas untuk aktivitas anak-anak, kemudian dingin, kemudian juga ada solusi biar anak-anak lebih tenang kalau istirahat itu menonton di dalam kelasnya, ada bocok baca, seperti itu ya Bu ya. Nah, apa yang bisa membuat impian Ibu itu terwujud? Yang akan saya lakukan itu ada beberapa rencana gagasan, Bu. Yang pertama, karena ini berhubungan dengan fasilitas. Jadi kalau berhubungan dengan fasilitas itu kita otomatis harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin dalam majelis guru, pada saat rapat majelis guru bisa kita sampaikan keluhan-keluhan karena ini kebanyakan hampir semua guru kelas 5 dan kelas 6 mengalami. Jadi kita bisa ngobrol dulu dengan rombel, KKG rombel untuk membicarakan masalah ini, kemudian ngajukan beberapa solusi yang beberapa tadi dari saya tadi. Nah, kita ajukan ke rapat majelis guru. Mana tahu dari rapat itu kepala sekolah bisa terbuka, mengetahui kondisi di lapangan, kemudian bisa mengajukan anggaran melalui dana BOS. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, tentunya semua guru akan merasa senang karena fasilitasnya yang memadai akan membuat anak-anak sekolah peserta didik ini kan jadi nyaman di dalam kelas. Seperti itu Bu, yang bisa kita lakukan sementara ini karena berhubungan dengan fasilitas itu butuh dana. Nah, butuh dana otomatis kita harus bicarakan dengan kepala sekolah dan bendahara BOS yang diajukannya di rapat majelis guru. Baik, Itu. dari 4 solusi yang sudah Ibu bayangkan, ada satu solusi yang mampu Ibu lakukan, yaitu menyediakan mungkin kalau langsung menyediakan fasilitas yang lebih besar itu kayaknya masih belum mampu ya Bu sekolahnya. Jadi mungkin yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan paling tidak bisa menyediakan smart TV di ruangan itu terlebih dahulu kan Bu, gagasan Ibu. Nah, kemudian langkah Ibu, persiapan Ibu mau berbicara di kombel, kemudian disampaikan ke bendahara, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, untuk memastikan apa yang sudah Ibu persiapkan tersebut berjalan, itu apa yang Ibu bisa lakukan untuk memastikan itu bisa berjalan? Yang pasti bisa dilakukan untuk tanpa harus melalui bendahara BOS itu kipas. Kan kita butuh, kalau siang itu kan panas sekali Bu ruangan. Jadi kayak jendela, sebenarnya sudah ada jendela. Nah, selama ini kan jendelanya nggak bisa dibuka lebar. Jadi mungkin yang bisa dilakukan tanpa harus melalui pendanaan itu sebisa mungkin ventilasi udara dibuka semua. Itu yang bikin anak-anak jadi dingin. Nah, kalau itu sudah bisa, anak bisa dingin, bisa duduk tenang. Pojok baca ditambah lagi dengan buku-buku yang menarik. Buku-buku yang menarik, ya pertarungannya itu dipindahkan ke dalam buku, jadi anak-anak membaca yang isinya pertarungan. Itu yang nampak bisa dilakukan langkah yang nyata, sambil menunggu hasil pengajuan ke dana BOS, apakah bisa membeli kipas lebih banyak, apakah bisa menghidupkan internet lebih luas, lebih kuat jaringannya sehingga tiap kelas itu bisa menghidupkan smart TV. Smart TV-nya sebenarnya sudah ada, hanya jaringan WiFi-nya yang tidak mencukupi.
Itu Bu, yang pasti bisa dilakukan. Nah, kapan dan siapa Bu yang bisa Ibu hubungi untuk dapat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tersebut? Yang jangka pendek yang tanpa harus melalui pendanaan tuh yang pasti adalah kolaborasi dengan anak-anak di kelas. Dengan anak-anak kita usahakan anak-anak itu selalu menjaga jendela dan ventilasi itu selalu terbuka. Yang kedua bisa ngobrol dengan guru-guru, kerjasama dengan guru-guru rombel kelas sebelah kanan kiri untuk selalu menjaga kebersihan. Nah kan anak-anak kan suka duduk di situ, jadi makan di situ otomatis pasti ada sampahnya. Jadi itu jaga supaya apa? Supaya aman, supaya nyaman. Kemudian dengan pihak kepala sekolah dan bendahara pos karena ini berhubungan dengan keputusan yang berhubungan dengan pendanaan. Itu pihak-pihak yang bisa dihubungi itu, Bu. Jadi tadi yang bisa Ibu hubungi pertama anak-anaknya, kemudian bendaharanya dan kepala sekolah ya Bu. Iya Bu. Baik. Jadi langkah nyata setelah yang Ibu lakukan setelah sesi ini itu tadi ya Bu ya, langsung membuat perencanaan yang bisa dilakukan sederhana, membuka jendela, menyiapkan pojok baca yang tidak memerlukan dana lebih besar gitu ya Bu ya. Baik, ini udah di penghujung nih Bu. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita ini Bu? Kesimpulan dari percakapan kita hari ini Bu, alhamdulillah saya jadi ringan kepala saya, jadi yang dulu gimana ya cara menyelesaikannya ini, jadi sekarang udah terurai, masalahnya sudah terurai, kemudian langkah-langkah aksi nyata untuk mengatasi masalah ini sudah mulai nampak, jadi saya sudah tahu, oh setelah ini yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan anak-anak supaya anak-anak tahu kalau memang mau nyaman kita harus bekerja sama menjaga kebersihannya, menjaga sirkulasi udara, kemudian pojok baca yang sudah ada itu dimanfaatkan, kalau perlu ditambah pinjam buku-buku dari perpustakaan yang terbaru kita bawa, kita pinjam, kemudian kita baca bersama-sama di pojok baca, sambil berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara pos untuk menyediakan wifi, menyediakan kipas, kalau perlu AC, kalau ada memang dananya, sehingga anak-anak di dalam kelas itu bisa duduk nyaman. Kalau kelasnya dingin, nyaman, pasti mereka nggak banyak bergerak. Tapi kalau kelasnya itu panas, sempit, ya otomatis banyak bergerak karena memang mereka tidak betah gitu. Ya. Dengan adanya itu, insya Allah kalau kita bisa usahakan bersama-sama, kolaborasi dengan semua pihak, saya berharap kelas yang jadi idaman semua orang, termasuk saya dan anak-anak itu akan terwujud. Gitu. Baik, jadi sudah mulai terjawab ya Bu, kerisauan yang Ibu sampaikan di awal untuk meminimalisir perilaku anak-anak bercandanya secara ekstrim, langkah pasti yang bisa dilakukan jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjangnya ada semua ya Bu. Iya, nah, semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan dapat mengurangi perilaku anak-anak yang tidak baik dan menjadi anak yang Ibu idam-idamkan seperti yang Ibu sampaikan. Ya. Terima kasih untuk diskusinya kali ini ya Bu. Ya, saya semangat. Juga terima kasih Bu. Terima kasih juga. Jadi solusinya terbuka dengan sempurna. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik, langsung kita gantian Bu. Waktunya 1 menit lagi biar pas 45. Selesai. Jam 5 ya. Oke, pas. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dahniar? Alhamdulillah baik Bu. Iya, gimana keadaan sekolah Bu? Kabarnya di sekolah bagaimana Bu? Kabar di sekolah semua kegiatan lancar Bu, meskipun kegiatannya padat merayap ya Bu, karena sekolah kami itu sedang
menjadi sekolah PK, sekolah pusat keunggulan atau sekolah model, Bu. Gitu. Kalau jadi sekolah model tuh pasti banyak kegiatan, otomatis ya, namanya banyak kegiatan ya, anak-anak juga pasti banyak kesibukan. Ada nggak Bu crash atau kesulitan? Bagaimana Ibu di sekolah gitu? Baik, jadi karena memang banyak kegiatan ya tentunya ada plus minus ya Bu. Plusnya kita memperoleh banyak kegiatan, pengetahuan, penambahan pelatihan-pelatihan untuk guru, tapi ada sisi minusnya juga. Sebagian guru yang ikut pelatihan itu meninggalkan kelas, jadi siswanya hanya diberikan tugas saja. Nah, termasuk kali ini Bu, saya mau menyampaikan nih, saya kan guru matematika. Ya. Jadi saya melihat anak-anak di SMK itu kurang minat belajarnya terhadap matematika nih Bu. Itu kira-kira apa Bu penyebabnya anak-anak SMK itu kurang berminat terhadap matematika tuh? Penyebabnya Baik. apa? Nah, kemarin kita itu sudah berdiskusi di KKG, kenapa ya anak-anak ini kurang minat belajar di matematikanya? Karena ternyata Bu, setelah kita lakukan evaluasi, basic dari dasar matematikanya ini anak-anak yang belum bisa Bu. Jadi bagaimana bisa ngikutin pelajaran di SMK kalau dasar menghitungnya kali bagi tambah kurang saja itu tidak bisa anak-anak Bu. Makanya mungkin mereka merasa sulit matematika itu. Jadi kurang termotivasi karena sudah dianggapnya pelajaran yang susah gitu ya Bu. Ya, jadi masalahnya itu walaupun sekolah unggulan, ternyata untuk masalah matematika mereka juga masih ada yang Sama Bu. belum maksimal. Iya, Nah, betul. Ibu inginnya itu anak-anak Ibu seperti apa ke depannya, anak-anak di kelas itu? Iya Bu, saya pengennya itu anak-anak itu bangkit semangatnya untuk belajar matematika karena sebenarnya pelajaran matematika ini kan pelajaran basic atau dasar yang diperlukan ya Bu. Di apapun jurusannya tidak terlepas dari hitung menghitung. Iya. Jadi pengennya anak-anak itu meningkat Bu, pengetahuannya, minatnya, keterampilannya terhadap matematika. Ya, pengennya matematika menjadi salah satu pelajaran yang favorit juga seperti pelajaran-pelajaran yang lain ya Bu ya. Betul, iya Nah, Bu. menurut Ibu penyebab anak-anak malas apa kurang berminat itu kan tadi dikatakan basic pembelajarannya itu memang dari awalnya memang sudah kurang. Betul. Nah, penyebab basicnya kurang itu apa Bu? Pasti Nah, sebelumnya sudah iya ada betul Bu. masalah gitu. Ada masalah. Setelah ditelusuri ternyata kita kan mengalami masa sulit ya Bu, masa corona di tahun lalu itu Bu, di tahun-tahun 2000 berapa. Nah, inilah dari SD-nya sudah mungkin mereka belajarnya daring, apalagi matematika dibeli tugas-tugas tidak ada penjelasan. Jadi mereka sudah kesulitan dari sana. Itu jadi efek dari pelajaran daring saat corona. Itu ada juga Bu indikatornya penyebabnya Bu dari sana. Akhirnya yang kena imbasnya SMA ya, SMK. Di SMK-nya itu seperti anak yang baru pelajaran SD jadinya, Bu. Pelajaran Itu SD, pelajaran SMP, bener. tingkat keparahannya berapa skala, Bu? Skala 1 sampai Kalau 10 skala berapa, Bu? 1 sampai 10 itu skalanya 4, Bu. Di bawah 5, 4 sama 5 lah, di bawah sekali, di bawah rata-rata lah, Bu, minatnya itu, Bu. Nah, berarti memang minatnya sangat kurang ya, Bu ya? Masih kurang, betul. Masih kurang sekali. Nah, ini kalau kondisi seperti itu kan nggak mungkin kita biarkan kan, Bu? Menurut Ibu, Ibu punya gagasan apa untuk mengatasi kurangnya minat anak-anak ini, Bu? Jadi matematika di SMK sekarang ini kan Bu sudah bukan matematika umum seperti di SMA. Matematika di SMK itu sudah menjadi pelajaran produktif juga. Jadi untuk menarik minat anak-anak, saya berencana berkolaborasi dengan guru produktif. Jadi langsung saja saya pilih materi matematika yang esensial. Misalnya di jurusan elektro, matematikanya tuh untuk menghitung apa. Jadi langsung saya berkolaborasi dengan guru produktifnya supaya tahu nih materi yang esensial untuk diajarkan kepada anak-anak. Seperti itu, Bu. Jadi uh,
dipilih ya Bu ya, tema-tema tertentu yang nanti langsung bisa diaplikasikan terhadap Di jurusannya, betul ini. ya Bu. Tentu itu yang tahu adalah guru Guru produktifnya. produktif, betul. Jadi pasti harus kolaborasi dengan beliau. Nah, dengan langkah seperti itu, Ibu, kira-kira apa namanya, kapan bisa dilakukan, Bu? Gagasan itu bisa dilakukannya kapan, Bu? Karena ini sudah kemarin kan sudah mulai ada pemberitahuan bahwasanya matematika itu menjadi produktif. Jadi akan saya lakukan sesegera mungkin karena ini bentuknya sifatnya juga urgent ya Bu, karena matematika itu menjadi dasar. Sering juga guru elektro mengeluh anak-anak menghitung pecahan saja nggak bisa Bu. Jadi kan jadi saya bisa lakukannya langsung ketika mau ada kesempatan waktu, setiap di kesempatan waktu saya akan langsung jumpai guru produktifnya. Untuk menjumpai guru produktif ini kan Bu juga membutuhkan waktu ya Bu. Kadang saya kosong, beliaunya tidak. Beliaunya kosong, sayanya ada jam atau ada kesibukan lain. Jadi sesegera mungkin, seada waktunya saya berkolaborasi dengan guru produktifnya, Bu. Ya, Bu. Ini jadi yang pasti adalah sesegera mungkin ketemu dengan guru-guru produktif untuk memetakan mana sih tema-tema matematika yang pas untuk tiap jurusan gitu ya, Bu. Dengan berharap anak-anak bisa menyukai karena memang dia butuh gitu kan, butuh pelajaran itu. Jadi pasti minatnya akan muncul. Kemudian Bu, selain guru produktif, pihak mana lagi yang bisa Ibu ajak kolaborasi sehingga anak-anak bisa meningkat minatnya terhadap matematika, Bu? Pihak lain yang bisa saya ajak kolaborasi yaitu rekan-rekan sejawat sesama KKG Matematika, Bu. Jadi kita bisa berdiskusi membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, seperti misalnya soal-soal matematika itu tidak lagi seperti soal ujian yang menakutkan. Kita buatlah seperti bentuk kuisis, kan seperti main game, jadi anak-anak tidak terasa. Itu Bu rencananya. Ya, jadi udah bagus itu Bu ya. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang itu kan memang gadget kan. Dia kalau belajar pakai papan tulis tidak terlalu berminat, tapi kalau belajarnya langsung pakai HP kusuk dia semangat ya. Karena memang itulah dunia mereka. Sudah zamannya ya Bu. Sudah zaman mereka. Gitu. Oke Bu, dari hasil diskusi ini kita kan sudah dapat rencana aksi gagasan-gagasan yang akan Ibu lakukan sesegera mungkin. Nah, apa langkah yang akan Ibu lakukan setelah dapat gagasan ini? Langkah pertama, Bu, saya akan kolaborasi dengan guru produktif. Selanjutnya, kolaborasi dengan rekan sejawat KKG. Langkah selanjutnya lagi mungkin menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Ya. Dan memetakan materi-materi matematika yang esensial sesuai dengan jurusan siswa masing-masing. Agar langsung sesuai tepat guna sesuai kebutuhan di jurusannya. Itu Bu mungkin yang dapat langkah-langkah yang saya lakukan. Ya. Jadi langkah-langkah itu sudah sangat jelas, sudah nyata, jadi tinggal menjalankannya. Baik Bu, ini kan sudah di ujung Bu. Menurut Ibu dari hasil perbincangan kita tadi, apa kesimpulan utuh yang bisa Ibu ambil? Baik Bu, setelah berbincang-bincang sama Ibu, jadi saya memiliki gagasan nih Bu atas apa yang saya risaukan di awal tadi. Anak-anak kurang minat belajar matematika ini ternyata bisa saya lakukan untuk meningkatkan minatnya, pengetahuannya, keterampilannya itu tidak bisa saya sendiri, tetapi saya harus berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian pembelajaran supaya lebih disukai anak-anak, juga guru itu tentunya memilih media pembelajaran yang tepat untuk menarik minat belajar anak-anak juga. Pemilihan media pembelajaran atau aplikasi-aplikasi yang tepat tentunya juga mendukung
anak-anak untuk belajar tidak hanya di kelas, bisa juga di rumah sewaktu-waktu apabila mereka ingin mengulang-ulang pelajaran yang susah, yang dianggap susah bisa diulang-ulang kembali. Jadi, apa yang saya risaukan sekarang sudah menemukan jalannya, Bu, apa yang harus saya lakukan nih ke depannya. Ya, jadi gagasan-gagasan yang tadi masalah tadi kalau memang tidak diuraikan itu kan rasanya jadi berat gitu. Ketika Iya, Bu. udah diurai gitu ternyata jalannya itu kebuka semua. Jadi Betul. gagasan yang anak-anak yang kurang berminat kita ubah supaya dia berminat dengan langkah-langkah yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Tinggal eksekusinya semoga Ibu bisa menjalankannya dengan baik sehingga hasil akhirnya siswa impian Ibu ini akan terwujud sehingga anak-anak suka dengan pelajaran matematika. Kemudian kalau sudah minat pasti mereka akan mencari cara supaya mereka berhasil di mata pelajaran matematika. Karena pada dasarnya matematika adalah pelajaran basic yang sampai kapanpun dia pasti akan memakainya. Meskipun dia tidak kuliah pun, tapi di dunia kerja dia tidak akan pernah lepas dari matematika. Baik Bu, semoga sukses kelas Ibu menjadi kelas yang mata pelajarannya Ibu ampu menjadi mata pelajaran favorit. Dan kalau anak-anak suka bahagia pasti gurunya juga senang mengajar. Makin makin menyala lah begitu. Oke Bu, selamat, semoga sukses. Terima kasih Bu atas waktunya. Udah pas Bu, baik. Iya. 3 menit, nggak apa-apa ya? Kurang 3 menit, mau tadi kasih 1 atau 2 pertanyaan lagi pas sih Bu, Ya, tapi nggak apa-apa lah. Apa ya? Nah sekarang berarti kita ngisi refleksi. Iya, kita isi, kita tulis dulu. Jadi nanti kita presentasikan nih hasilnya di board di main room. Ibu Tapi udah kan foto tadi? udah kata Bapak Eri tadi dibacakan saja atau harus dipresentasikan? Di ini Bu, kita presentasikan nanti, kita bacakan mah. Bacakan atau presentasikan kan sama Bu. Intinya nanti di main room. Sekarang kita jawab dulu. Saya sudah download sih, saya sudah isi, tapi isinya pakai tangan, tulis tangan. Oh gitu? Udah Ibu Iya, isi? sudah saya Kapan isi. isinya ya Bu? Mana ya? Aku tadi baru simpen soalnya. Ada di itu Bu, di ruang kolaborasi yang kemarin latihan. Tunggu, tadi Ya, di room buka lagi yang latihan kemarin. refleksi coaching. Ya itu Ibu download. Bentar Bu. Saya lagi baca. Oh, duh nggak bisa diperbesar ya. Oh ini. Apa yang sudah ini ya Bu? Tuliskan hasil refleksi Anda, ya Bu ya. Ya, ya itu. Apa yang sudah dengan itu kita tinggal ngisi sendiri atau perlu diskusi Bu? kita kita jawab dulu Bu, baru kita sama-sama saling menyampaikan, baru kita sampaikan lagi di main room ya Bu. Ya, ya, oke, oke Bu. Kita isi dulu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Itu jawabannya satu cukup kan Bu? Saya jawab masing-masing. Iya, maksudnya masing-masing satu cukup ya? Masing-masing satu aja. Apa yang masih perlu diperbaiki?
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Saat pengaduan kontak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Tuliskan. Tuliskan umpan balik. Bu, maksudnya tuliskan umpan balik dari koci Anda. Pertanyaan untuk koci, apa? Saya berarti ngomong sama Ibu ya? Umpan baliknya? Ya itulah. Pertanyaan untuk koci nih. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, itu Bu. Saya merasa itu, Ibu kan pernah jadi coach juga kan? Iya. Yang Ibu rasakan. Nah, berarti gitu ya perasaan kita saat di coaching ya? Ya. Oke Bu, udah selesai saya. Ayo Bu, Bu Tri juga udah selesai. Belum. Selalu menyimak dan memahami untuk meningkatkannya. Jadi umpan balik yang kita rasakan ya? Iya. Saya dulu. Gimana? Tunggu sedikit. Saya merasa beban permasalahan.
nampak jalan. Oke, Bu. Dah. Ya. Nah. Bu, Ibu mau membacakan dulu? Oke, boleh. Saya dulu ya. Kita nanti dipanggil ke main room jam berapa, Bu? Iya udah jam 4 ya, Bu? Jam 5 lebih. Jam 5. Boleh ya, kita bacakan cepat ya. Belum ada panggilan, berarti masih ini. Kan Bapak tadi bilang dikasih waktu 45, lebih 5 menit pun nggak apa-apa. Oh iya ya. Masih 10 menit berarti. Iya, saya bacakan dulu ya Bu, hasil refleksi dari kegiatan coaching hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik saat percakapan itu runtutannya sesuai dengan alur Tirta sehingga menemukan hasil percakapan yang diinginkan. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Penggunaan tata bahasa yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Saya melakukan dengan cara melihat mata koci dan melihat atau memandang mata koci, lalu mendengarkan dengan seksama setiap kalimat yang koci ucapkan atau terjadi pengulangan kata. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan belajar menggunakan bahasa SPOK yang tepat guna dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Yeah. Nah, apa yang Ibu rasakan pada